Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Tidak sulit ya, karena kan kita sering banget nih latihan dengan soal-soal cerita. Untuk pelajaran selanjutnya kita langsung lanjut ke halaman 6. Ya, silakan dibuka halaman 6 yang kegiatan 2 menjawab pertanyaan. Ibu akan bacakan, lalu nanti kita akan mengisi bersama-sama ya. Jadi tetap siapkan pensil dan tunjuk yang Ibu baca. Oke, langsung ya. Kegiatan 2, menjawab pertanyaan. Salman senang sekali mendengar dongeng. Dongeng bisa menghibur kita. Dalam cerita, dongeng ada pesan atau nasihat yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Nah, jadi itu di dalam dongeng, di dalam cerita tidak hanya untuk menghibur semata, tapi dia biasanya ada nasihat-nasihat nih. Nasihat bahwa sikap sifat apa yang harus kita contoh dan sikap sifat apa yang harus kita tidak contoh. Dan kita harus berperilaku baik dan kita harus meninggalkan perilaku buruk. Biasanya di dalam dongeng ada nasihat-nasihat seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, tokoh dalam dongeng si semut dan belalang adalah hewan. Yo, tokoh tadi apa? Pelaku cerita. Nah, pelaku ceritanya si semut dan belalang itu adalah hewan. Tuh. Dongeng dengan tokoh hewan berperilaku menyerupai manusia dikenal dengan istilah apa? Dengan istilah apa yo tadi? Kita isi. Dongeng yang dengan tokoh hewan berperilaku menyerupai manusia dikenal dengan istilah dongeng fabel. Silakan diisi ya. Dongeng fabel. Oke, sudah. Dongeng fabel. Jadi yang tokohnya hewan itu adalah namanya dongeng fabel. Tapi kalau ceritanya tentang Sofia dan Salman itu bukan dongeng fabel. Tapi kalau cerita tentang semut dan belalang itu adalah dongeng fabel. Cerita tentang kura-kura dan kelinci itu juga adalah dongeng fabel. Kita lanjut ya nak. Judul dongeng yang kamu suka apa? Ayo, kalian pernah baca dongeng apa aja? Kalau ibu suka banget sih sama dongeng si semut dan belalang. Silakan boleh diisi judulnya dongeng yang kamu suka. Kalau ibu suka si semut dan belalang. Oke, silakan ditulis dulu ya. Gimana? Sudah? Alhamdulillah. Kita lanjut. Tokoh-tokoh ya dalam dongeng si semut dan belalang adalah siapa tokohnya tadi? Betul, semut dan belalang. Tokohnya ada 2 karena ceritanya tentang semut dan belalang. Di situ ada hewan semut dan hewan belalang. Oke, lanjut ya. Pesan dalam dongeng tersebut adalah titik. Silakan diisi. Pesan dalam dongeng tersebut adalah kita tidak boleh malas, dan kita harus rajin seperti semut. Kita tidak boleh malas seperti belalang, dan harus rajin seperti semut. Ibu ulang ya. Kita tidak boleh malas seperti belalang, dan harus rajin seperti semut. Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Oke, kita lanjut ya nak ya. Kita lanjut ke halaman 8. Langsung ke duniawi dan ukhrawinya. Duniawi, kita baca ya sama-sama. Duniawi, keberagaman sifat dalam keluarga membuat anak soleh mampu mewujudkan kenyamanan dan kerukunan. Nah, jadi tuh keberagaman sifat itu bisa membuat kenyamanan, kerukunan di rumah maupun di sekolah, keberagaman sifat di sekolah gitu. Dan tugas kalian, ayo isi tabel di duniawi. Ada ayah, ibu, adik, kakak.
Silakan dicari sifat-sifatnya. Sifat ayah seperti apa, sifat ibu seperti apa, sifat adik dan sifat kakak seperti apa. Diisi ya nak, itu tugas untuk kalian. Oke, lalu kita ke ukhrawi. Ukhrawi, biasanya kita sama-sama baca ukhrawi keras-keras ya. Kita sekarang baca dari rumah kalian masing-masing. Ukhrawi, keberagaman adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anak dikaruniai keistimewaannya masing-masing. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kita diciptakan dari ayah ibu kita nih, laki-laki dan perempuan, dan kita jadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal, agar kita saling menyayangi, saling menghormati, saling rukun. Nah, di kelasmu mungkin ada beberapa keragaman fisik seperti yang berambut ikal, berambut lurus, berambut keriting, ada berkulit putih, berkulit sawo matang, dan berkulit hitam. Anak soleh hendaknya menerima perbedaan sebagai anugerah yang patut disyukuri. Jadi bagaimanapun keberagamannya, mau temannya, dia rambutnya panjang, oh dia rambutnya keriting, oh dia botak-botak gitu, kita harus tetap menjaga kerukunan dan tetap harus disyukuri apa yang ada pada diri kita. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya nak ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaiannya. Salam rindu dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.